Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Pasca Sarjana FYI UI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir kembali bersama kita Ibu Dr. Siti Asiria SEMM, yang mana beliau merupakan dosen dari Pasca Sarjana FYI UII. Selain itu, kita juga sudah menghadirkan dua narasumber lain yang tidak kalah menarik, yaitu Ibu Titania Mukti SE, yang mana beliau merupakan mahasiswi aktif IAIPM FYI UII. Dan yang terakhir juga sudah kita hadirkan Ibu Ani Sulistia SE, yang mana beliau merupakan tenaga kependidikan, jadi praktisi secara langsung ini yang mengelola uang dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kurang lebih tentang wakaf uang. Sebenarnya yang dimaksud dari wakaf uang itu bagaimana itu? Apakah sebenarnya berbeda atau enggak dengan wakaf yang lain? Atau dengan zakat atau dengan apa? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Andi, ya, Mbak Tita dan Mbak Andi, juga teman-teman sahabat bicara tentang wakaf ya. Saya yakin sudah banyak masyarakat di Indonesia yang menanam wakaf ya. Bahkan mereka sudah berwakaf juga ya, misalnya wakaf buat tanah, kemudian dijadiin sebagai masjid, atau sebagai punya kuburan juga ya, makam ya, terus sama madrasah, betul ya. Hanya saja sekarang ini kan ada wakaf uang ya, wakaf uang sudah dikeluarkan Pak Gubernurnya ya, dan itu sudah dijadikan dalam undang-undang juga yang sah ya, bahwa di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf uang itu sudah sah. Nah, apa yang disebut dengan wakaf uang? Wakaf uang itu sebenarnya penyerahan ya secara hukum sebagian dari harta yang dimiliki oleh wakil ya, untuk digunakan dalam jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu buat kemaslahatan ya, sesuai dengan syariat. Nah, itu wakaf. Kalau wakaf dengan hadiah sendiri sebenarnya beda nggak sih, Bu? Wakaf dengan hadiah berbeda ya. Berbeda Sekali. Oh. Tapi wakaf uang bisa dijadiin hadiah. Gitu ya. Wakaf bisa sebagai hadiah? Bisa. Dan itu menarik sekali ya. Sudah beberapa yang berwakaf, kan kami mengelola di lembaga wakaf uang Indonesia, ya sampai ada wakaf MUI ya, atau LU Indonesia, itu ada yang memberikan hadiah berupa wakaf uang. Ya. Oke. Nah, saya akan sampaikan dulu apa perbedaannya ya. Nah, wakaf, zakat, infak, sedekah itu berbeda. Ya, sama-sama instrumen ekonomi Islam ya. Tapi begini, kalau zakat itu kan ada syaratnya ya, memenuhi nisab dan haul dulu gitu ya, dan itu menjadi kewajiban gitu ya. Nah, sementara kalau wakaf bukan kewajiban ya, itu sebagai amal jariah ya. Yang di situ tidak ada dalam Quran, itu nggak ada ya. Tetapi ada penekanan di Al-Imran 92 ya, itu sebenarnya kita melakukan sebuah sedekah ya, sebuah sedekah. Nah, kebetulan wakaf uang ini sifatnya tidak hanya dunia, tetapi ketika kita meninggal itu pahalanya masih ngalir. Nah, itu berbeda dengan zakat maksudnya ya, pernah terputus gitu. Betul ya, dan itu ada hadisnya bahwa 3 hal yang tidak akan terputus ketika meninggal adalah anak yang soleh yang berkemanfaatnya, ilmu yang bermanfaat, dan wakaf itu sendiri. Wakaf dengan sedekah sama atau beda, Bu? Jadi di dalam sedekah itu ada yang namanya wakaf. Ya. Nah, hanya saja kalau kita umumnya ya, infak sedekah itu membedakannya, infak itu ada materinya, berupa material ya. Sedangkan sedekah itu bisa berupa senyuman kita bantu orang lain, atau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, menyerang duri, atau kulit pisang yang di jalan kita singkirkan, itu bagian dari sedekah. Oh, seperti itu.
Artinya Hartanya juga boleh habis ya Bu ya kalau Iya. sedekah. Kalau wakaf nggak Kalau boleh ya, Bu, wakaf ya? tidak bisa, betul. Jadi dalam pengelolaannya perbedaannya sangat jelas ya antara zakat dan sedekah. Kalau zakat misalnya nih ya ada mbak kita nih berzakat ya ke amil gitu ya, ambil zakat, maka oleh amil langsung ditasarufin Habiskan. boleh sampai habis ya, Iya. boleh. Tapi kalau wakaf tidak bisa. Kalau uang ini Dananya uang- utuh berarti. Iya, Tetap betul, ada di gitu ya. betul. Misalnya nih Mbak ini Oke. berwakaf 100 juta, maka 100 juta ini ketika diserahkan kepada lembaga wakaf uang ya, misalnya Indonesia gitu ya. Nah, maka uang ini utuh, nggak boleh ditasarufin, nggak boleh dialokasikan ya, atau disebutkan nggak boleh, tapi harus dikembangin dulu, diproduktifkan dulu. Berarti yang dimanfaatkan itu bagi hasilnya. Iya misalkan. betul. Misalkan itu wakafnya dibentukkan dalam wujud deposito atau sebagainya. Jadi ketika kita menghimpun ya lembaga wakaf uang itu menghimpun, terkumpul misalnya ketemu 200 juta gitu ya, maka 200 juta ini harus diproduktifkan dulu. Boleh dijadiin deposito ya, atau dijadiin saham atau sukuk gitu ya, betul boleh. Nah nanti kan dapat bagi hasil atau dividen ya. Nah nanti anggap aja deposito gitu ya. Nah dari deposito sebesar 200 juta itu nanti per bulannya dapat berapa gitu kan? Nah itu kemudian bisa dikembalikan kepada yang memberi wakaf tadi, Bu? ada dua hal. Hah? Oke, nanti saya sampaikan ya. Oke. Jadi pengen segera. Yang pasti kan yang disalurkan itu adalah yang hasilnya. Iya, Hasil iya. kecil atau bagi hasil. Iya. Jadi 200 juta tadi kan dapat istilahnya bagi hasil per bulan kan. Iya. Nah, bagi hasil per bulan itulah yang baru boleh kita sarufin. Nah, 200 jutanya gimana? Utuh Betul. sepanjang masa. Tapi kan Bu, Jadi dana kalau abadi. mengalami inflasi gimana ya Bu? Ya. Kan wakaf uang Betul. permasalahan ya Bu. Itu ada antisipasinya ya, ada antisipasinya. Jadi nanti dari sekian banyak bagi hasilnya itu tidak semua diserahkan kepada wakaf alai atau penerima wakaf ya, tapi bisa dibagi-bagi ya untuk operasional, kemudian untuk wakaf alai misalnya yang besar dan untuk investasi kembali. Jadi tambahan untuk investasi. Ya, Nah. menanggulangi inflasi yang Iya, mungkin betul. terjadi ya. Ya, antara seperti itu. Kalau penerima wakaf itu ada apa ya? Seperti penerima zakat, infak, sedekah itu kan ada Kriterianya. Kriteria. Ya, Kalau oke. penerima wakaf itu ada nggak? Oke, banyak mungkin udah tahu. Saya tahu, Bu. Enggak, Bang Agus sudah tahu. Juga mungkin Enggak, yang jelaskan aja nanti. Oke, jadi kalau bicara kontribusi wakaf ya Iya. sangat luas ya. Jadi Iya. kalau zakat fokus ke 8 ya. Iya. Sedangkan kalau wakaf itu bisa apapun lebih luas gitu ya. Jadi misalnya untuk apa ya, kita punya mau pasar boleh, jadi pasar jadi swalayan boleh gitu ya. Jadi atau langsung diserahkan kepada perorangan tertentu gitu ya, seperti untuk beasiswa Iya. atau membantu disabilitas boleh gitu ya. Jadi lebih ya. luas ya. Nggak ada kriteria. Khusus Tapi Mas, lebih ya. yang membutuhkan dulu Iya. sebenarnya ya Bu ya. Iya, jadi bahkan begini, bahkan di mana? Di Al Azhar ya sebagai pengelola wakaf pertama ya di perguruan tinggi ya, tahun 1972 masih ya dia udah berdiri, itu sudah bisa mengundang ribuan mahasiswa dari luar ini ya, di dunia sedunia ya. Nah itu hanya dari wakaf karena apa, dia sudah bisa ngembangin wakaf sedemikian rupa ya, bahkan pernah dipinjam untuk operasional negara. Mantap kan? Mantap. Nah itu Berarti jadi perlu sosialisasi biar sadar wakaf. Iya, Sadar harus wakaf. didukung sama pemerintah juga berarti. Oh, iya. Betul. Ya, sampai saat ini pemerintah ya melalui Badan Wakaf Indonesia atau BWI itu menjadi lembaga independen ya yang mengelola perwakafan di Indonesia ya. Dan kiprah BWI alhamdulillah ya kita rasakan melalui pembinaan, melalui pengawasan, yang monitoring itu kepada lembaga-lembaga wakaf itu cukup bagus. Tapi kalau saya perhatikan Bu ya, yang terkait tadi Bu ya, kalau seandainya memang wakaf itu memang safe, artinya memang 100%, misalnya saya mewakafkan sekian, nah itu 100% memang terjaga, itu berarti Dananya aman. ya dalam tanda kutip kan bisnis yang berjalan pun bisa jatuh Bu. Apalagi ini yang sekedar uang yang
bisa didiamkan, memang bisa digerakkan. Apalagi ketika kita gerakkan pun belum tentu untung. Bagaimana dia bisa menjamin itu 100%? Punya pengelolaannya ya. Ah. Oke. Pengelolaan ya. Ya, jadi begini, saya mungkin sampaikan dulu pertanyaannya sebelumnya ya. Jadi wakaf itu bisa wakaf uang permanen, bisa temporer. Iya. Wakaf uang permanen itu wakaf yang begitu diserahkan oleh wakif itu orang yang berwakaf ya, itu diserahkan secara abadi, nggak akan dikembaliin, Nggak ada diminta. nggak Oh, akan. berarti dana wakaf bisa diminta. Nggak, artinya wakaf itu selamanya diserahkan kepada lembaga wakaf uang mana. Tetapi kalau yang kedua itu yang namanya wakaf uang temporer. Wakaf uang temporer itu orang yang berwakaf ya, itu boleh dalam jangka waktu tertentu. Berarti diambil lagi. Iya, dalam undang-undangnya itu minimal 1 juta dalam waktu minimal 1 tahun. Gitu. Jadi karena ini memang era perwakafan baru ya, yang dari tanah sekarang sudah mulai ada wakaf uang gitu ya. Nah sekarang lebih fleksibel ya, bagi siapapun yang ingin berwakaf tapi uang saya kok mepet ya gitu ya. Kayak mahasiswa Bu bisa Bu. Oh bisa banget ya, sebulan LBU. Iya. Nanti kayak LBU Yudisia. Oke, Mbak Titan bisa ke lembaga wakaf uang Tunisia ya. Kebetulan Yayasan Badan Wakaf UI itu sudah launching ya, soft launching kemarin Desember 2021, dan alhamdulillah itu kita mengumpulkan wakaf uang itu nggak ada nominal minimalnya. Jadi bebas Semua saya bebas, iya. 100.000 boleh. Bisa. Bisa. Bahkan yang berwakaf 1.000 pun ada. Ada Bu. Ada. Ini pertanyaan khusus untuk tim India ini. Sebentar. India ini sebenarnya sudah lengkap belum? Ini saya tanyakan dulu nih. Insya Allah besok Insya Allah. Sekarang saya baru tahu ternyata uang 100.000 bisa untuk berwakaf ya Bu ya. Bisa. Di Indonesia. Bisa. Sebentar Bu Aji. Ya. Kalau wakaf harusnya kan abadi, dana abadi ya, berarti nggak diambil selamanya. Tapi kalau yang wakafnya bisa diambil itu temporer ya, berarti apa bedanya dengan deposito itu? Beda. Jadi begini. Gimana? Kalau misalnya nih Iya. LBU Indonesia menerima berwakaf temporer ya. Iya. Nah, ini mau berwakaf temporer nih. Iya. Ya, 5 juta diwakafin temporer di Temporer. LBU Indonesia ya. Iya. Maka LBU Indonesia itu hanya bisa mengambil Menggunakan. bagi hasil, maksudnya bagi hasil dari 5 juta tadi per bulan selama misalnya Mbak ini mau berapa tahun? 1 tahun misalnya. Tahun. Iya. Nah, Sebentar sekali kata Mas Andi. udah 5 tahun. Misalnya 3 Iya. tahun ya. Iya, iya. Nah, selama 3 tahun uang 5 jutanya Mbak Ani tadi tidak boleh diambil. Nah, bagi hasilnya lah yang Bisa akan diambil oleh LBU. Ya. Nanti Bukan setelah- kita ya. Bukan. Kalau deposito kan kita yang menerima Ya. bagi hasilnya Oh, untuk itu LBU itu yang menerima. Ya. Tapi nanti dana LBU ditasarufkan kembali. Iya. Nanti setelah 3 tahun. Tasaruf kan, maaf ini karena saya masih dari umum. Tasaruf itu maksudnya gimana? Tasaruf itu dari hasil bagi hasil tadi ya. Dari bagian deposito. Kita istilahnya apa ya? Imbal hasil wakaf uang gitu ya. Imbal hasil wakaf atau IHWU. Misalnya deposito tadi. Iya. Deposito kan dapat bagi hasil. Betul. Nah, bagi hasilnya inilah yang kita sebut dengan IHWU. Imbal hasil wakaf uang. Dan inilah yang didiskusikan kepada yang berhak menerima IHWU dari. Nah, jadi selanjutnya ya tadi ya, Iya. Mbak Ani tadi kan 5 juta dalam waktu 3 tahun. Maka 5 jutanya tadi selama 3 tahun tidak boleh diambil Mbak Ani. Lalu bagi hasilnya dari deposito diambil oleh LBU. Setelah 3 tahun 5 jutanya kembali lagi ke Mbak Ani. Begitu. Jadi hak milik kembali Bu. Memang hak miliknya masih punya Mbak Ani. Berarti kalau temporer. Itu kalau temporer. Hasilnya Hasilnya bisa kan dibagikan. Hasilnya kan bisa dibagikan selama 3 tahun itu. Berarti Artinya pemilik bisa mendapatkan. Oh enggak, Ya. Oh, enggak boleh. dapat. Bedanya di situ ya? Iya. Bedanya di Kayaknya situ. Mas Andi perlu mencoba wakaf uang Iya ini. sama saya Karena masih terlalu umum ini Bu. berarti ikhlas-ikhlasan kalau ini Mas, kan kita nggak mendapatkan bagi hasil beda dengan deposito. Betul, Kita betul, cuma betul. menitipkan uang kita Iya. temporer.
Iya, gitu kan? iya betul. Jadi uang kita utuh, nggak akan berkurang ketika di wakaf uang temporer. Oh. Begitu. Hanya tidak dapat. Memang karena niatnya sendiri itu untuk membagikan Bu ya. Lagi-lagi Iya. untuk membagikan Karena bukan bukan untuk iya. untuk mendapatkan ya Bu ya. Mendapatkan hasil. Betul betul. Ya, Makanya pahala mas. Iya betul betul. Misalnya nih Oke. orang tuanya Mbak Tita nih kan masih sekolah nih Mbak Tita ya. Nah kemudian wah ini masih mungkin ada waktu 1 tahun lagi ya lulusnya gitu ya. Jangan dong bu. Oh jangan sudah banyak. Ya misalnya anggaplah 5 bulan lagi. Oke, Oke. insyaallah. Amin. 5 bulan lagi nih orang tua udah nyiapin nih dana ya. 1 juta gitu ya, maka 1 juta ini daripada masuk ke rekening keluarga gitu ya, tapi tidak ada untuk berbagi ya kepada sosial gitu ya, maka orang tua punya kebijakan, oh sementara tak wakafkan temporer aja selama 5 bulan. Oh tapi nggak bisa aturannya, harus 1 tahun masalahnya. Oke, gimana Mbak Tita, boleh nggak nih 1 tahun? Oh nggak apa-apa, Bu, saya kan mau S3 dulu misalnya gitu. Nah boleh lah, nggak suka. Tapi mungkin Bu kalau di masyarakat umum sangat kurang informasi kayak gini Bu ya. Betul Mas Adi. Jadi memang Pemahaman orang secara umum ketika dia memberikan wakaf ya sudah Abadi. abadi dan selesai. Iya, Dan taunya juga cuma tanah, kuburan, Aset tidak bergerak. aset gitu tidak ya. bergerak. Iya betul. Ya. Taunya kalau uang untuk sodako ibu. Iya, betul. Infak, sodako, maka masih Iya. kurang kami Jadi memang tugas bersama ya. Jadi kita saling memberikan informasi dan di lembaga wakaf uang Unisia itu kita punya yang namanya agenda Litsos. Litsos itu literasi tentang wakaf uang dan sosialisasi gitu supaya masyarakat makin terbuka ya bahwa wakaf uang itu ada. Dan kami sudah melakukan itu ya entah di level mereka yang berpendidikan, yang di fakultas maupun di level masyarakat ya yang bawah pun kita udah coba gitu. Dan menariknya begitu ya, kita hanya sederhana ngobrol, tiba-tiba mereka berwakaf loh, Wih. 45.000 gitu ya. Kelompok ya, bermanfaat. iya. Ada yang berkelompok malah ya. Kelompok itu kelompok di desa kan sering ada namanya kelompok PKK seperti itu ya. Iya. Itu kumpulin dikumpulin lalu dikirim ke lembaga wakaf uang di Indonesia. Luar biasa kan? Dan itu bukan temporer ya? Bukan temporer. Abadi ya? Abadi. Abadi. Ya. Dan nanti teman-teman kalau berwakaf di LUIS-nya nanti dapatkan sertifikat. Langsung dari aplikasinya. Jadi kita punya file digital saya bagi ya. Ya. Nah, jadi file digital itu bisa ada informasi tentang wakaf uang seperti apa, produknya apa aja gitu ya. Tidak memilih yang temporer atau yang permanen atau yang mungkin melalui uang namanya WMU ya, wakaf melalui uang. Nah nanti setelah itu teman-teman ikuti aja. Sekarang kan berwakaf mudah ya dengan QR aja ya, kita nggak perlu scan aja. Iya, tinggal scan aja, ikuti, kemudian setelah itu kita masukkan ke barcode ya, nama kita, alamat kita. Maka setelah itu nanti kita akan mendapatkan email ya, Konfirmasi, email konfirmasi bahwa Anda sudah berwakaf, di situ ada e-sertifikatnya. Terima kasih. Gitu. Ya. Dan nominal disebutkan Bu. Nominal disebut. Banyak ya. Betul betul. Nah, kalau untuk sertifikat yang di bawah 1 juta dapatnya sertifikat ya. Tapi kalau yang di atas 1 juta minimal 1 juta kita harus ada cap dari lembaga LKSPBU ya, lembaga pertumbuhan mata uang yang sudah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi sudah ada izin juga ya Bu ya dari BWI-nya ya Bu. Sudah. Kalau LBU Indonesia sudah terdaftar di BWI 3 Juli 2020. Kita nggak berani kalau belum sah ya. Terdaftar di BWI nggak mungkin kita Nah untuk pentasarufanya LBU ada untuk insya Allah ini doanya nih ya, untuk yang namanya Hafidhalen Indonesia. Indonesia itu mereka untuk menghafal Quran ya, SMA masyarakat itu namanya Hafidhalen. Kemudian Beasiswa, ada Bu. iya beasiswa. Itu sebetulnya beasiswa. Iya. Dana pendidikan ya. Iya. Lalu ada Elwa. Elwa itu diberikan buat mahasiswa yang tugas akhir. Saya UI. Saya bisa Bu. Gitu ya. Buka wakaf sekali. Sebentar, mau wakaf atau mau mendapat timbal? Kalau itu buat dua-duanya tidak Bu untuk saya. Jadi intinya kalau udah memenuhi syarat, kan
kan diseleksi ya, contoh gitu. Betul. Ya. Kemudian ada juga Rulin ya, Rulin Indonesia. Rulin itu rumah bersalin sebenarnya ya. Jadi kita akan sediakan semacam fasilitas buat mereka yang tidak mampu tapi segera melahirkan gitu ya. Nah, harapannya bisa terbantu dari situ. Kemudian ada Suma Unisia. Suma Unisia itu sumber manfaat sebenarnya. Kita belajar dari Usman bin Affan ya yang berwakaf sumur gitu ya. Nah, lalu juga ada di Saker. Di Saker itu untuk disabilitas ya, kepedulian kita kepada disabilitas gitu ya. Dan masih ada beberapa lagi yang kita berharap LBU bisa berbagi 5-10 tahun yang akan datang gitu ya. Kemudian kita juga ada sektorialnya. Jadi kita usahakan dari bagi IHWU tadi ada yang untuk sektorialnya. Di antaranya kita punya Unisiapor. Unisiapor itu kita akan usahakan punya semacam unit bisnis ya. Sektorial LBU Indonesia berupa budaya ikan. Gimana itu Bu? Itu belum. Ini masih rencana. Iya, insya Ya, Allah. teman-teman kita harus berwakaf. Ya. Di Harus LBU dibuka. Indonesia. Nah, tapi ini sebelum lebih lanjut Bu ya. Ya. Tadi kan memang kita sudah cerita manis-manisnya itu Bu. Sekarang saya nanya, sebenarnya kalau dalam pengelolaan wakaf sendiri pasti ada pahitnya juga. Ya, pasti ada pahitnya juga. Kalau boleh tahu Bu kira-kira. Apalagi ini bicara tentang tadi ada juga yang istilahnya wakaf yang bisa ditarik ulang. Artinya memang kita bisa hak untuk menggunakan itu. Namun kan dalam dunia bisnis itu tidak ada yang pasti. Bisa jadi nominal yang sekian kita gunakan itu bisa jadi hilang blas. Itu bagaimana cara menangkapnya sendiri? Oke. Nah, di situ perlunya kehati-hatian ya sebagai pengelola wakaf uang ya. Itu pastinya ada penilaian atas risiko ya. Kita nggak bisa sembarangan ya. Memang paling sederhana tadi deposito, ya. Di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu dijamin, ya. Itu memang paling safe ya. Ya, itu paling safe. Kemudian yang kedua, sebaiknya gitu ya, sebaiknya apa yang kita akan kembangin ya atau produktif itu di perusahaan-perusahaan yang sudah bonafide gitu ya, yang sudah jelas keamanannya dan seterusnya gitu. Jadi tidak sembarang, gitu ya. Seperti itu. Memang sudah diantisipasi juga ya. Iya, manajer investasinya lah ya. Bu, Nah, ya. harus begitu. Iya. Dan Makanya- makanya pribadi-pribadi yang di dalamnya itu ya Harus punya karakter yang Iya. baik gitu mungkin. otomatis kalau itu ya Bu ya. Ya, memang harus kalau ya. Dan di lembaga wakaf uang Indonesia kan ada dewan pengawas ya. Nah, dewan pengawasnya ada 2. Nah, itu kewajiban dari BWI, dewan pengawas manajemen ada, dewan pengawas syariah ada. Nah, dan ketika kita ingin ngembangin ya, memproduktifkan wakaf uang, kita ada rapat ya. Iya. Rapat yang itu disetujui oleh dewan pengawas, disetujui oleh yayasan, dan sehingga jelas ini mau dikemanain. Oh, deposito misalnya gitu ya. Oke, LBU karena masih baru, semuanya deposito dulu. Nah, seperti itu. Entah ke depan mungkin bisa masuk ke saham atau ke suku, betul ya. Mungkin bisa masuk saham ke unit bisnisnya yayasan sendiri gitu ya. Misalnya jadi modal usaha JIH atau mungkin SPBU atau unit bisnis yang lain gitu ya, bisa masuk ke sana dan nanti ada dividen kan. Nah, dividennya masuk LBU, kemudian LBU bisa tak salurkan. Berarti pertama itu unsur kepercayaan Mas Andi. Mau naruh itu loh. Kan kita kan Mas Andi nggak yakin kali. Iya. Oh, yakin? Nggak, istilahnya saya kan harus mengetahui, bukan saya tidak yakin, tapi kan saya harus mengetahui sebenarnya pengelolaan wakaf itu tidak sesimpel yang disampaikan. Artinya memang Harus dicek dulu ya Mas Andi. Siapa yang Betul. mengelola? Dan kita punya semacam apa ya, komitmen ya bahwa LBU itu harus amanah, profesional dan Nah, produktif gitu itu. ya. Nah, kalau real pengelolaan, dari penghimpunan, pengembangan, pentasarufan pasti ada masalah ya. Iya. Dari menghimpun aja kita sepak terjang kita pasti terbatasi ya oleh banyak hal. Tapi kita mencoba untuk bisa cari solusi begitu. Ditambah kan wakaf ini nggak wajib ya Bu ya. Nggak wajib. Agak susah juga nih Nah, untuk justru mengedukasi itu. masyarakatnya ya. Betul. Ayo kita berwakaf. Nah, Iya. ternyata saya aja masih belum bisa bayar zakat. Nah, betul. Terus kan berarti kayaknya Mbak Dila pengalaman ya. Cocok Mbak bantu ya Dila. berwakaf asnaf mungkin ya Bu ya. Oke, Mbak Dila kayaknya cocok deh bantu LDRW. Masuk. Catat ya Bu. Santai. Ya, begitu. Tapi dari pengalaman nih Bu, saya nanya ke Bu Titania ini sebagai mahasiswa itu sebenarnya praktek pembelajaran teori
Itu dengan yang disampaikan dari Bu Asiria tadi sebenarnya sinkron atau memang berbeda atau memang punya problem sendiri? Apa nih materi tentang wakaf aja? Kalau materi tentang wakaf tentunya banyaknya tuh yang produktif yang disampaikan ya, tapi tetap juga disambut yang permasalahan wakaf juga disampaikan ya Bu ya di kelas gitu. Jadi tapi ya memang saya belum pernah sih berwakaf. Mungkin besok saya coba dulu ya Bu berwakaf. Aja yang lain ya. Saya baru tahu Bu kalau uang 100.000 bisa berwakaf gitu. Jadi dulu saya mikirnya minimal 1 juta misalkan gitu. Jadi belum pernah berwakaf. Coba ya Mbak. Ya. Itu bisa digerakkan. Iya. Gerakan. Jadi Sosialisasi alhamdulillah secara kemarin- keseluruhan betul. masyarakat. Jadi memang dari belajar dari beberapa perguruan tinggi ya yang mengelola lembaga wakaf tuh ada yang namanya gerakan 5.000-an, ada gerakan 2.000, ada gerakan 10.000, macam-macam begitu ya. Nah ini yang di UI kita akan coba ya apa yang Seandainya loh, ya. semua teknik dosen nih kan, bukan wajib kan, tapi dengan sadar wakaf gitu 100.000 per bulan itu udah berapa tuh buat masyarakat? Nah, ini saya sinkronkan terutama untuk Bu Ani. Bu Ani ini kan sebagai teknisi Bu ya. Artinya memang yang mengelola manajemen keuangan khususnya di Pasca FIAIUI. Nah itu kalau seandainya memang istilahnya disinkronkan kayak gitu, apakah bisa Mbak Ani? Kemungkinan bisa ya Mbak Aji, apalagi dengan sosialisasi yang dari lembaga wakaf uang UI sendiri. Tapi kan memang tidak harus ada paksaan ya. Iya, tidak ada paksaan, cuman kalau masa ya dosen 100.000 aja nggak bisa ngeluarin dalam setiap bulan, orang beli pulsa aja lebih dari 100. Terus kok Betul, dosen betul. disebut sih edik. Oh, menarik sekali Mbak Nita. Tapi ada juga yang apa ya? Nggak mau gitu ya. Betul, iya. Karena udah bayar pajak Bu. Iya betul. Jadi memang dalam wakaf itu dua unsur ya, unsur ketakwaan dan unsur apa namanya sebuah investasi sebenarnya ya. Jadi Akhirat ya, Bu? iya, sebenarnya kalau kita memahami apa itu wakaf, sebenarnya kita itu sudah berinvestasi untuk dunia dan untuk akhirat. Artinya dunianya adalah untuk masyarakat, untuk sosial ya kan, dan itu bagus kan. Nah nanti Apa namanya? Kedermawanan sosial itu. iya. Apa Mas Andi bilang terus itu gimana? Iya, itulah filantropi betul Mbak ya. Jadi kalau orang mengenal dengan endowment fund ya, jadi dana abadi ya, sama wakaf juga demikian. Begitu. Nah, mungkin kalau sifatnya korporasi ya, kayak mungkin kan di bawah unit bisnis kan ada di bawah yayasan lembaga wakaf kan ada beberapa unit bisnis ya. Mungkin bentuk wakafnya bukan perorangan karyawan atau perorangan Institusi. tapi institusinya. Begitu. Kalau institusinya otomatis nggak 100.000. Ya, contohnya begini, misalnya SPBU ya, SPBU-nya UI ya. Ada berapa sih Bu? SPBU UNI? Ada dua ya. Ada dua ya Bu ya. Saya tahunya di Kaliurang. Salatiga itu. Ya satu Masih. satu di Jogja satu. Nah itu misalnya ada kebijakan ya, semua kan berdasarkan kebijakan ya. Kebijakan misalnya dari satu selang nih, dari satu selang khusus hari Jumat, misalnya gitu ya. Itu nanti labanya berapa persen, misalnya 10% dari laba itu diserahkan untuk LDP Indonesia, diwakafin boleh gitu. Jadi kita Banyak bisa itu, berhasil. Banyak Ya, ada rumah sakit UI ya gitu ya. Misalnya dari uang pendaftaran pasien atau apalah gitu ya. Dari labanya itu diambil misalnya 5%, misalnya itu juga bisa diwakafkan. Jadi kita justru kalau bisa kreatif ya, mau berwakaf tuh kreatif apa yang bisa ya, saya wakafin gitu. Dan itu menarik sekali nanti bisa dari LBU untuk LBU ya, untuk masyarakat juga. Jadi kemaslahatan buat umatnya betul-betul luar biasa. dan kita untuk kita. Nah, Tapi tadi disampaikan dari apa namanya, dari perusahaan itu bisa untuk perusahaan itu sendiri. bisa. Berarti ya sama dengan investasi dong Bu. Artinya memang investasi dalam tanda kutip dunia. Memang wakaf kan dari dua kan, inflasi dunia dan akhirat. Jadi jangan kita merasa kalau saya berwakaf berarti hanya untuk orang lain dong. Bunda kan istilahnya kan kalau sekarang pemahaman umum itu Bu, memberikan wakaf itu kan berarti memang meridhokan hak kita Untuk orang lain. untuk orang lain. Iya. Tapi misalnya kita memperoleh kan juga nggak apa-apa. Cuman misalnya nih, Raja. Berarti saya nih berimpak sekian, Nanti pada orang jalan punya hasil di minta kalau dihasil bukan minta, artinya bukan minta. Contohnya gini ya, wakaf uang
imbal hasil wakaf uangnya bisa nggak untuk bikin jembatan Bisa di daerah dong. Anda gitu? Bisa kan? Oh, maksudnya Ah. yang menikmati itu bukan Lewat kita situ nih, sendiri. kalau Iya. nggak itu kan Pak Hadi boleh lewat situ Boleh juga. lewat situ. Artinya yang menikmati itu bukan secara personal yang kita Iya. menanam itu. Nah itu kode baru kalau di deposito. Jadi kan? tidak secara direct ya, Ah. tidak secara langsung, tapi indirect kita bisa juga memanfaatkan itu. Masa kita nggak mau lewat karena kita wakaf di situ. Betul, betul. Iya, Jadi bisa menggunakan juga ya Bu ya. bisa Secara tidak. secara tidak langsung. Jadi berbagi juga dong sama Iya, masyarakat betul lain. betul gitu ya. Berarti benar ya istilahnya dari kita untuk kita walaupun tidak untuk secara personal untuk kita sendiri. Ya. Wakaf ya. Menarik kan Mbak Toma? Sangat menarik. Besok ya ke LWU Yudisia. Ya. Nah ini saya kembali lagi karena saya memang nggak mau istilahnya kita nerima manis lagi Bu ya. Tadi kalau seandainya memang wakaf ini kan sangat tergantung pada orang yang di dalam yang bekerja di dalamnya Bu ya. Kalau seandainya na'udzubillah memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, arti kata memang nanti terjadi inflasi yang tingkatnya global, artinya bank-bank dunia juga menurun. Artinya itu apa yang sudah dipersiapkan oleh pengelola sendiri Bu. Oke. Kalau seandainya memang terjadi memang wah ini down padahal kita banyak menerima wakaf yang istilahnya temporer. Menerima wakaf yang minta dia dikembalikan lagi itu bagaimana? Oke. Jadi memang bedakan dengan force major ya. Jadi kalau memang itu sebuah Post musibah, major musibah gitu ya, atau bencana memang ya kita berharap begini ya. Ketika kita berwakaf ya, tadi kan ada dua unsur ya, Iya, betul. ada unsur keimanan juga juga ketakwaan ya. Nah itu memang satu tergerak di situ. Kalau udah tahu itu sebuah musibah pasti kita akan tidak Betul. akan mundur. Tetapi dari sisi pengelola tetap harus mengembalikan ya. Selama itu tidak misalnya gini, Kewajiban ya. iya tetap kembaliin. Sesuai Kalau dengan anunya. nominalnya, minimal nominalnya, misalnya terjadi berwakaf 10 juta gitu ya, ya udah kembalikan 10 juta. Ya walaupun itu mungkin kena inflasi atau apa, tapi minimal 10 jutanya dikembalikan. Gitu. Wow. Ya, makanya kehati-hatian di sini harus cukup tinggi ya dalam mentasarufkan gitu. Tapi Itu kalau harapannya itu kalau mewakafkan dia menjadi dana abadi. iya betul. Bukan ada opsi temporer itu opsi gitu. Nek misalnya saya wakaf ya dana abadi ya. Seluruhnya aja Iya, semuanya waktu gitu untuk Normalnya di pengetahuan umum masyarakat dan termasuk saya sendiri tadi baru memahami Bu ternyata bahkan ada yang wakaf yang temporer dikembalikan, seperti ya. ini bisa dikembalikan. Ya. Nah, cobain aja berwakaf uang temporer. Iya. Iya, begitu. Jadi memang wakaf uang itu saya sendiri sebagai seorang dosen kan kadang penelitian ya Mbak ya. Nah, ketika menjadi researcher itu banyak sekali ya. Ketika kita terjun ke masyarakat, mereka tuh nggak mengenal apa itu wakaf uang, ya. Dan bagaimana wakaf itu sesungguhnya. Jadi mereka kenalnya 3M kan, untuk wakaf tanah ya, tanah wakaf ya. Untuk makam, musola, apa masjid, sama madrasah ya. Itu aja. Pernah saya pancing, gimana nih Pak kalau misalnya berapa dukunnya ya? Pak, gimana kalau di sini ada tanah wakaf, kemudian dimanfaatkan untuk mall Pak? Gak boleh, katanya. Langsung spontan gak boleh di hadapan warga gitu ya, gak boleh gitu. Kenapa? Karena seolah-olah image-nya adalah wah nanti akan menjadi macam-macam gitu ya. Padahal kita tuh intinya adalah memanfaatkan tanah wakaf yang ada. Lalu saya balik, Pak gimana kalau tanah wakaf yang ada di sini jadi pasar tiban Pak? Oh boleh. Nah, gitu. Jadi ada image ya. Pemahamannya. Pemahamannya Ya. dari mungkin segi takut keagamaan juga aja. kalau mall gitu kan biasanya pengelolanya pihak-pihak yang sudah kaya, Iya, yang betul. mungkin mereka takut dikuasai dengan Iya, itu. betul. Lalu nanti yang pedagang-pedagang kecil jadi mati gitu kan. Nah, gitu. Tapi saya bukan ngambil dari situnya ya, tapi dari mengambil bahwa ternyata sebenarnya bisa toh dijadiin sesuatu yang produktif gitu ya. Saya tanya langsung, saya balik ke warganya. Boleh nggak misalnya ini tanah wakafnya digunakan untuk misalnya jualan ibu-ibu? Boleh gitu. Mau nggak Bu? Mau gitu. Nah, kan bisa memberikan tambahan penghasilan buat ibu. Saya kira itu. Oke, baiklah sahabat Pasca Sarjana FIAI UII, kali ini alhamdulillah ini malah jadi pengetahuan bagi saya dan khususnya dan umumnya mungkin teman-teman masyarakat di sana
bisa lebih banyak belajar terkait dengan wakaf Bu ya. Bahkan untuk membedakan wakaf, sedekah, zakat itu juga sudah luar biasa dipaparkan tadi. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup dari Bu Asira, saya persilahkan untuk menyampaikan sebagai closing statement. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi. Sahabat IAI Pasca Sarjana FIAI Jakarta, alhamdulillah saat ini Yayasan Badan Wakaf UI sudah memiliki lembaga wakaf uang pengisian. Ya, teman-teman bisa berwakaf, di mana manfaatnya akan mendapatkan pahala yang ketika kita meninggal pun insya Allah tetap akan mengalir pahala. Saya kira itu menjadi semangat bersama. Mari kita berwakaf uang di LBU pengisian. Baiklah sahabat dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain waktu. Saya Andi Mustafa Husain sebagai host. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Pada Allah saya berserah diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.